Selamat malam semua. Kembali di Bincang-Bincang Online hari ini. Ini udah masuk episode yang kelima. Kita akan bahas mengenai comfort zone, itu good or bad. Untuk teman-teman yang kemarin ketinggalan, kita udah ada 4 episode sebelumnya. Yang pertama itu kita bahas tentang kiat-kiat psikotes. Yang kedua kita bahas mengenai grieving untuk mengatasi rasa kehilangan. Yang ketiga kita ada belajar investasi untuk pemula. Lalu yang keempat itu ada nikah di masa pandemi. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin sempat ketinggalan, itu bisa lihat di IGTV aja, nanti bisa dilihat di sana. Oke, sambil nunggu untuk narasumbernya akan join. Untuk teman-teman yang tadi ya di IGTV kalian bisa nonton anytime, dan kalau misalkan dari topik-topik yang sebelumnya udah dibahas itu teman-teman masih punya pertanyaan, itu bisa langsung di komen aja, siapa tahu nanti kita akan masuk ke episode berikutnya dan membahas lebih dalam mengenai topik-topik tersebut gitu ya. Sambil nunggu untuk narasumbernya sebentar ya. Selamat datang untuk narasumber yang sudah join. Hai Felix. Hai, halo Glo. Gila, udah lama banget ya kita tidak bertemu ya Felix. Terakhir tahun lalu. Tahun lalu. Bener ya, tahun lalu. Ya Betul, ampun. betul. Gua kayaknya mesti pindah posisi biar belakangnya lebih enak ya. Pasti lagi ngeliat background di belakang ya. Kawan katanya itu penting sebenarnya. Ini lagi, padahal bukan lagi interview loh. Kalau interview ya background penting, harus di-save. Ini much better lah ya. Ya, oke. Sambil nunggu yang lain join ya, kita perkenalan dulu aja kali Lix ya. Gitu. Boleh. Untuk hari ini kita akan bahas temanya itu mengenai comfort zone, itu good Yep. or bad. Narasumbernya itu ada Felix gitu. Siapa sih Felix itu? Yang pertama, ini dulu dia senior pas lagi di Atma gitu ya. Kita beda angkatan. Yang gue inget banget tuh Lex, kayaknya pas zamannya gue masuk tuh ya, yang ketuanya Pramabim kayak lo deh. Bener nggak ya? Oh, tahun berapa berarti lu 2006. masuk itu? Gue angkatan 2006. 2006. Benar, 2006 Bener ya? benar. Ya nggak? Benar. Iya, gue ingetnya di situ. Dan itu kita udah nggak ketemu lama banget. Terus pas ketemu tuh di kantor lama ya, pas di tempat gue kerja terakhir. Ya, benar. ketemu lagi setelah sekian, itu puluhan tahun ada kali Lex, 2006. Lu lulus 2000 berapa S1? Gua 2008. 2008, terus kita ketemu lagi main 2019, Lex. 2019, 11 tahun wow. kemudian. Luar biasa lu. Cuma yang familiar lah ya, kalau bukannya anak psikologi memang nggak jauh-jauh sih gitu. Betul. Nah, Felix ini juga udah banyak banget nih teman-teman untuk pengalamannya. Nggak cuma pengalaman kerja di kantoran, tapi juga di konsultannya, Lex ya. Betul, Glo. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan gitu seputar topik kita hari ini tentang comfort zone ini, boleh banget untuk nanya di kolom komen, boleh ditanya di situ, atau bisa menggunakan feature yang ada Q&A juga, bisa di sana, dan nanti ke show juga di videonya kita. Karena kalau komen itu sayangnya pada saat di IGTV nanti nggak muncul komennya kalian gitu. Gitu sih. Nah, itu perkenalan sedikit ya Lex ya tadi. Tapi ada hal lain nggak yang mungkin mau lo kasih tahu nih ke teman-teman? Mungkin siapa tahu ntar yang nonton-nonton tuh ada adik-adik kelas dulu gitu yang udah lama nggak ketemu, gimana kabarnya Felix gitu. Yang pasti rasanya udah berubah jauh dibandingkan pertama kali kenal. Kalau teman-teman terutama yang tahu ya masa-masa S1 ya kan, kayaknya sekarang gue lebih berekspresi gitu kan. Itu something yang berubah jauh lah dibandingkan waktu S1. Dan betul yang tadi Gloria bilang, pengalaman tuh jadi sudah ya, kalau orang bilang mungkin ada sisi tuanya, tapi ya begitulah ya, kalau nyemplung duluan akhirnya punya pengalaman yang cukup banyak, mulai dari settle company yang memang udah settle secara sistem dan seterusnya, startup udah masuk, PMA udah masuk gitu kan. Jadi rasanya banyak banget ya pengalamannya. Blessing bisa ngalamin semua itu.
Iya, dan kayaknya menyenangkan juga, Lis. Kan kita bahas sekarang kan comfort zone dulu gitu ya. Siapa tahu next time Ya, kita bisa bahas tuh mengenai gimana sih ketika ngurus mungkin yang startup company. Mungkin kan beda-beda gitu ya. betul, betul. Ya, itu Nature-nya next beda episode banget aja ya. ya. Nanti Iya. kita bahas di next episode, pasti menarik. Ya itu, karena kalaupun pengalaman udah di beberapa tempat kan, ya bisa compare satu sama lain gitu. Plus minusnya apa Betul, sih gitu ya. Oke, betul. menarik banget sih. Nah, balik lagi nih, kita kalau sekarang kan mau bahasnya comfort zone dulu gitu ya. Hmm, Mungkin sebagian orang tuh cuma, yang kalau gue sendiri sering denger tuh kan sering banget ngomongin comfort zone gitu. ya, Cuma mungkin ya. mereka sendiri sebenarnya nggak tahu definisi comfort zone yang benar tuh apa sih gitu. Mungkin bisa di-share nggak? Hmm. Oke, kalau secara definisi balik lagi kalau buat gua sih tidak ada benar salahnya ya, Guru. Hmm, Karena akhirnya kalau bilang kan kalau dipisah dua itu comfort dan zone. Zone kalau di bahasa hmm, Indonesia kan ya zona. Zona itu kan sebuah iya. ruang kan. Zona ruang. Nah, ruang ini kalau gua merefleksikannya itu jadi bisa macam-macam tuh. Apakah ruang di kehidupan gitu ya, apakah ruang di kerjaan, ruangnya yang mana, zonanya yang mana. Nah, berikutnya ada sisi yang disebut sebagai comfort, nyaman. Sedangkan definisi kenyamanan buat orang tuh beda-beda, Beda-beda, sebenarnya, betul. gitu ya, beda-beda. Nah, gue suka mengembalikan ke bahasa Inggrisnya dulu, karena kalau bahasa Indonesia kita sebut nyaman, gitu kan, nyaman. Nah, padahal kalau comfort kemudian dibahasakan lainnya itu tuh macam-macam ternyata. Ada yang kita bilangnya sebagai pleasant. Pleasant tuh menyenangkan. Dia menyenangkan, ambience-nya enak. Nah, tapi ada bahasa yang kedua dibilangnya adalah secure. Secure berarti ada rasa aman di sana dan seterusnya, gitu kan. Nah, tetapi ada sisi yang orang jarang lihat sebetulnya. Jadi ada bahasa yang namanya mild. Mild itu apa ya? Tekanan rendah lah ya, tekanan rendah, halus, lembut. Kalau di kerjaan berarti akan bilangnya adalah nggak ada tekanan, kerjaannya enak gitu kan, nggak ditekan-tekan, nggak perlu bermain politik dan seterusnya, itu adalah mild gitu kan maksudnya. Atau kalau misalnya contoh di hubungan, gue nggak perlu susah-susah nih, nggak perlu susah-susah bawain bunga, beli ini itu pokoknya jalan gitu. Nah, itu Berarti konteksnya tuh kan comfort zone itu kita nggak bisa cuma bilang dalam pekerjaan doang. Berarti kan betul, dalam setiap aspek kehidupan kita tuh ada gitu kan. ada, betul. Nah, ada sisi mild, terus ada satu istilah lagi, gue lupa istilah bahasa Inggrisnya apa, tapi dia mengartikannya sebagai sempit. Jadi ruangannya yang sempit, biasa-biasa terbatas aja, gitu. terbatas gitu kan, so-so, nggak di atas, nggak di bawah, gitu kan. Nah, jadi dari situ refleksinya adalah comfort itu berarti ada dua sisi sebenarnya, ada dua sisi. Jadi kalau kutub yang satu bilangnya adalah tadi yang pleasant tadi, gitu ya, pleasant secure, tapi di sisi lain ada yang bilang sebagai mild, snug kalau nggak salah itu istilahnya, gitu kan. Nah, dua sisi ini gitu kan, ini semua adalah comfort zone, sehingga perlu dilihat mana nih comfortnya. Iya, berarti cukup luas ya skupnya si comfort zone-nya itu kan. Betul, betul. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gitu kan, kadang tuh, ya gue nggak tahu juga sih, banyak orang justru yang mengkonotasikan comfort zone itu lebih ke, ya itu, mungkin karena keterbatasan yang kayak gitu, jadi kayaknya tuh di situ aja gitu loh, kayaknya tuh ruang gerak terbatas, dan atau mungkin memang dari situasi lingkungannya yang membatasi, atau mungkin dari dianya sendiri yang membatasi. Itu ada penjelasannya nggak, Lix? Ya, nah, akhirnya adalah kalau di gua bilangnya akan gini loh. Tadi kan kita tahu jadi ada dua kutub ya. Ada sisi yang pleasant, secure, ada sisi yang mild dan snug tadi. Kalau gua melihatnya adalah orang cenderungan orang kan nggak mau disakiti ya, nggak mau disakiti, kecenderungan kecenderungannya nggak mau disakiti, sehingga kadang-kadang mereka akan bilang, oh enggak, gue pleasant, ini menyenangkan, ini sesuatu yang menyenangkan, ini sesuatu yang aman, tetapi ternyata jadinya sangat amat terbatas. Tapi mereka akan bilang, oh enggak, ini adalah comfort seolah-olah bahagia, tapi padahal banyak menderitanya. Ya,
Ya benar. gitu kan. Mungkin sadar tapi kayak didinai aja gitu kali ya maksudnya Didinai ya. aja, ya udah gitu. Nah, iya Gitu. Sehingga ada yang akhirnya ini yang dibilang kan terjebak ya pada situasinya itu kan. Terjebak dalam zona nyaman. Terjebak dalam zona nyaman yang lebih karena pada akhirnya ya udah nggak mau bergerak kemana-mana, membahasakannya sebagai menyenangkan, yang tidak enaknya dibilang oh enggak kok itu, nah muncul tuh segala macam 1.001 alasan gitu ya. Gue sangat suka membahasakannya di sisi relationship, hubungan antar manusia, karena itu akan terrefleksi sangat jelas gitu ya, sangat jelas yang bisa dibawa ke konteks kerjaan gitu kan. Contoh misalnya lu punya pacar gitu kan, lu punya pasangan lu tiap hari ngomelin lu ya kan. Gue nggak ngomong kekerasan fisik lah, kalau kekerasan fisik itu mati gitu kan, tapi tiap hari diomelin, tiap hari disalah-salahin, ada sesuatu selalu bilangnya ya nih pacar gue nggak ngasih dan seterusnya gitu kan. Secara mental gue rasa itu drain loh kalau kita sering banget gitu kan, selalu disalahin, selalu diomelin. Tapi kan kadang-kadang kita bilang oh enggak, gue udah nyaman nih, udah enak, terus muncul tuh alasannya, oh dia baik kok, oh dia nanti gitu bisa ya? berubah, dia bisa ini gitu kan. Itu jadi masalah loh sebenarnya. Tapi dan dia nggak nyadar ya. Betul, atau sebetulnya nyadar tetapi akhirnya ya udah, karena memilih untuk daripada gua sadar gua tersakiti, mendingan gua bilang itu nyaman. Oke. Sedih ya kayaknya kalau kayak gitu ya. itu bahaya menurut gua sebenarnya. Tapi kalau memang ternyata comfortnya adalah benar-benar pleasant, menyenangkan, buat gue pribadi nggak apa-apa loh gue sebenarnya. Kalau benar-benar menyenangkan ya, comfortnya benar-benar menyenangkan. Artinya kalau tadi di relation si pasangan benar-benar tulus gitu kan, enak, bisa diajak diskusi, itu kan comfort banget gitu, itu nyaman banget gitu. Lu tidak mengalami kekerasan verbal gitu kan, lu tidak mengalami kekerasan fisik, tapi benar-benar diarahkan kapalnya berlayar dengan baik, itu kan nyaman banget gitu. Itu nyaman banget gitu kan. Nah itu yang jadi sisi akhirnya kalau buat gue di comfort seperti itu sebetulnya nggak apa-apa sebetulnya. Tapi nanti kita mesti lihat nih bahwa oke, itu zona nyaman, ada zona-zona lainnya yang harusnya bisa dieksplor lebih lanjut. Atau malah jangan-jangan yang kayak tadi lu bilang gitu, ketika dia merasa comfort tapi ternyata sebenarnya yang tadi ya, sebenarnya tuh bukan dampak yang positif loh buat dia. Sebenarnya mungkin dia bukan di comfort zone ini, mungkin di zona lain kali gitu. Betul. Oke. Bisa sambil dijelasin nggak, Alex, zona lain itu ada apa aja sih sebenarnya? Nah, paling pertama adalah zona nyaman dulu gitu ya. Zona nyaman itu orang bilang adalah sebagai comfort zone. Dari zona nyaman kan kita bicaranya adalah mau keluar nggak dari zona nyamannya kan gitu ya. Mau keluar nggak dari zona nyamannya itu bahasa umum banget tuh dipakai gitu kan. Itu ada yang namanya fear zone. Jadi zona kalau bahasa gampangnya ketidaknyamanan, di mana itu artinya zona ketakutan kan. Zona ketakutan apa? Tadi, wah, gue kalau putus dari dia, gue dapet pacar lagi nggak ya? Itu ketakutan. Gue kalau putus dari dia, simple deh, akan ada yang antar jemput lagi nggak ya? Oh iya, ada abang grade lagi nggak ya gitu? Abang grade yang setia selama ini gitu, nggak ganti-ganti. Gitu kan? Itu ketakutan juga, gitu ya. Atau kalau di kerjaan, gue kalau pindah, terus gimana ya? Gue akan oke nggak ya? Dan seterusnya. Nah, itu adalah zona ketakutan. Yang tentunya orang pasti kalau keluar dari zona nyaman, akan ngalamin hal itu. Apapun itu bentukannya. Gitu kan? Nah, itu adalah zona yang kedua sebenarnya. Jadi itu fear zone. Nah, ada zona yang ketiga, kemudian dari fear itu larinya adalah learning zone. Jadi zona belajar. Gitu ya, belajar hal-hal baru. Artinya apa? Orang setiap berpindah zona itu akan punya PR tersendiri. Gitu ya, keluar dari zona nyaman, memutuskan dulu kan untuk keluar kan. Ada keputusan untuk keluar nih. Ya, tapi pilihannya kan dua. Keluar dengan sadar atau dikeluarkan. Gitu ya. Ya, oke. Pilihannya dua, oke. Kalau di kerjaan kita bilang keluar dengan sadar, kita resign. Tapi
dikeluarkan dari sini. Ya begitulah ya. Iya. Itu kayak dibina atau dibinasakan gitu kan ibaratnya kan. Bisa ada istilah kayak begitu kan. Nah, akhirnya ada keputusan berpindah ke fear zone. Nah, maka muncullah ketidaknyamanan di zona ketakutan itu tadi gitu kan. Pandemi lah sekarang. Ini banyak orang yang keluar dari zona nyamannya mau nggak mau gitu kan. Iya, walaupun antara secara keinginan ataupun dipaksakan. Betul, tinggal dipilih kan. Akhirnya mereka punya ketakutan toh. Apakah bisa dapat kerja lagi nggak ya? Bisa hidup nggak ya? Bisa berpenghasilan nggak ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah pilihannya memang jadi berat adalah karena yang bisa diukur hanyalah waktu, bro. Jadi seberapa panjang ada di zona itu hanyalah waktu yang bisa menentukan. Jadi seberapa panjang nih misalnya di zona ketakutan tadi gitu kan, dan seberapa panjang akan di situ untuk berpindah ke zona berikutnya. Itu akan jadi PR. Nah, pindahnya kan adalah ke learning zone, berarti kan zona belajar. Jadi zona belajar, nah zona belajar ibaratnya adalah ya sama kayak mulai hubungan kan, kalau misalnya habis putus, imagine nyaman itu kan terbangun cukup panjang ya, kalau gue bilang kayak gitu, nyaman terbangun cukup panjang. Oke, kayaknya indikatornya hampir sama, paling tidak 3 tahun sampai 4 tahun. Indikator sama juga ya. Biasanya, lu udah 3 tahun 4 tahun pacaran, atau lu udah 3 tahun 4 tahun di dunia kerja yang sekarang, di tempat kerja yang sekarang, akan jadi sebuah kenyamanan. Biasanya begitu. Oke. Berarti zona nyaman ada kaitannya dengan si durasi waktu itu ya, secara nggak langsung berarti ya? Yap, betul. Oke. Coba dilihat aja deh. Kalau misalnya kita di dunia kerjaan, orang yang baru setahun, gitu kan, atau di antara setahun sampai 3 tahun itu dibajak-bajakin masih gampang. Tapi kalau udah di atas itu, udah di atas itu, kayaknya mau ditawarin juga enggak gitu. Iya kan, banyak pertimbangan yang inilah gitu kan. Nah itu secara waktu faktualnya adalah begitu, nggak bisa terhindarkan. Gitu ya, nah, butuh waktu. Nah ketika keluar kan butuh waktu lagi, gitu. Akan butuh waktu lagi juga sama. Nah pertanyaannya kan tadi setelah keluar ke zona fear tadi, itu jebakannya kan berapa lama kita mau di sana, di zona ketakutan untuk masuk ke learning zone. Learning zone tadi berarti kan ya belajar, namanya hubungan baru, kenal lagi, mau nggak kenal lagi, belajar lagi gimana ngomongnya, gimana dan seterusnya. Di kantor juga sama. Beberapa akhirnya kita mau untuk ya kenal lingkungan dan seterusnya dan seterusnya kan. Nah itu. Istri nonton Felix. Hai Gio. Itu kalau tanya dia ntar banyak cerita-cerita ajaib tuh kalau sama gue. Iya. Terus? Oke, itu learning zone. Nah, di learning zone, setelah learning zone kita bilangnya adalah growth zone, zona untuk bertumbuh. Gitu ya, zona untuk bertumbuh baru menghasilkan sesuatu, gitu kan ya. Baru menghasilkan sesuatu. Apakah baik itu dalam sisi relation misalnya, atau di kerjaan kita menghasilkan sesuatu. Nah, balik tadi, zona-zona ini yang bisa membuktikan hanyalah waktu. Ya, zona ini yang bisa membuktikan hanyalah waktu sampai seberapa jauh sih akhirnya. Bener sih. Ini related banget kayaknya pas lu denger lu cerita tuh gue langsung ngebayangin tuh teman-teman yang gue tahu ya. Karena ada juga tuh maksudnya teman mungkin dulu kuliah bareng, terus kerja juga kita sempat startnya dari pekerjaan yang sama. Terus yang gue tahu dia tuh masih di tempat yang dulu, sedangkan gue udah pindah ke sana sini ya, dia tetap di situ. Tapi ya gue ngeliatnya juga ya dia ya itu. Ya gue nggak tahu ya aslinya dalamnya gimana, cuma yang terlihat di luar tuh kan dia happy gitu loh maksudnya. Jadi kan gue pikir mungkin itu emang udah di comfortnya dia gitu, terlepas dari gue nggak tahu kalau di dalamnya sebenarnya dia takut kalau misalkan pindah. Kan biasanya ketakutan yang sering muncul tuh kalau pindah tuh kan probation lagi ya Lix ya, maksudnya either itu gue bisa jadi tetap nggak ya, apalagi kalau misalkan keluarnya nih di saat-saat pandemi gini kan ya itu ya peluang kerja terbatas. Terus daripada gue pindah, mendingan gue stay. Ibaratnya kan orang banyak yang mikirnya kayak gitu kan ya. Betul. Iya. By the way, mau nunjukin nih, kalau teman-teman yang penasaran zona-zonanya, ini nih, kalian tinggal search aja di Google, itu comfort zone, itu nanti keluar bentuknya kayak begini. Itu ya. Nah, terkait dengan gambarnya ini, Lex, dan terkait dengan tadi yang kayak zonanya itu ada 4 jadinya ya. Sebenarnya zona itu tuh berupa tahapan yang memang orang pasti akan lalui, atau sebenarnya tuh kayak siklus yang misalkan bisa mundur maju gitu loh. That's very good question.
kalau gue bilangnya itu bisa bisa maju mundur, Glo. Maju mundur. Gua alirannya di situ. Gua adalah alirannya yang bisa maju mundur. Kenapa? Karena memang sangat mungkin kok. Memang sangat mungkin. Contoh misalnya ya, dari zona nyaman dulu ke fear zone. Oke. Dibajak sama kompetitor atau dibajak sama orang lain atau ditawarin ke company lain gitu ya. Terus company kita nahan. Lu jangan resign deh gitu kan, sayang lo udah sekian lama ya tak, mending di retain. Kadang nggak di retain kan, cuma pakai omongan doang, nggak di retain, diomongin doang gitu, diomongin ya kan. Kalau di retain, di buyback gitu artinya oke, gaji lu di sana berapa, gue bayarin juga deh di sini gitu kan. Ya ada bergainingnya tentunya gitu kan, tapi banyak juga yang ternyata nggak begitu kan. Akhirnya yang tadinya sudah mau melangkah walaupun dengan sebuah ketakutan, memutuskan untuk melangkah, nggak jadi melangkah. Gitu kan? Benar-benar. Nah, karena itu jadi takut gitu ya, maksudnya. Betul. Gitu. Artinya kan jadi bisa maju mundur nih, gitu. Sudah bisa maju mundur. Ada juga yang kalau bahasanya di relation, CLBK atau cinta lama bersemi kembali gitu ya. Ya, maju mundur emang itu. Di kerjaan udah keluar melang-lang buana, masuk lagi. Iya. Betul nggak? Iya, benar-benar. Iya, gue langsung kebayang ada nih, kayaknya teman gue juga kayak gitu sih. Gitu kan. Nah, itu akan jadi pembeda lagi. Jadi pembeda lagi. Bisa jadi bahwa gini, tidak selalu CLBK itu jelek. Balik lagi nggak ke sana kan? Tidak selalu. Tetapi artinya bisa jadi karena memang akhirnya tidak bisa belajar, learning dulu kan tadi, nggak bisa belajar dengan baik, akhirnya memutuskan untuk kembali ke titik itu, gitu kan, kembali ke titik itu, menyamankan diri kembali, itu yang pertama, atau kemudian akhirnya dia punya lesson learn tertentu, punya pembelajaran tertentu, dan yang tadi dua kutub ya, ada pleasant, sama mild tadi, akhirnya dia bilang, oh ternyata yang selama ini gue alamin bukan mild, ini adalah suatu yang pleasant. Berkaca dari pengalaman yang ada. Itu malah jadi bagus. Karena udah di-compare dengan pengalaman yang baru soalnya. Jadi tahu mana yang bikin nyaman, mana yang enggak gitu kan ibaratnya. Betul. Nah, itu akan jadi berbeda. Ujungnya di mana? Gue sambil meng-capture pertanyaan nih sebenarnya. Ujungnya di mana? Dampaknya positif atau negatif? Itu yang akan beda. Gitu. Dampaknya itu yang akan berbeda. Gitu kan? Kalau tadi di relasi comfort zone, dia begitu CLBK bisa jadi akhirnya ya udah gue pasrah move on, terima saja karena menurut gue ini yang paling menyenangkan padahal menyakitkan. Tapi ada sisi juga oke, gue CLBK tapi sekarang gue belajar harusnya kalau terjadi sesuatu gue nggak langsung ngomel, gue harus ngomong, gue harus komunikasi, ada sesuatu yang bisa dibangun, itu jadi beda kan gitu loh. Dan dampaknya kan beda nih. Ya tak, ujungnya kalau di relation ujungnya adalah dua-duanya bisa sama-sama menikah kan akhirnya sama-sama menikah di kerjaan di kantor ujungnya dua-duanya bisa punya long services, punya masa kerja yang panjang gitu kan, masa kerjanya panjang, jadi 7 tahun 8 tahun bisa jadi seperti itu atau bisa sampai pensiun pun gitu kan. Tapi yang membedakan kan akhirnya adalah oke, betul comfort zone tetapi lu masih mau berkembang nggak? Walaupun di tempatnya zonanya adalah sekarang di situ, lu mau mengembangkan diri nggak? Lu mau belajar nggak? Habis itu lu mau bertumbuh nggak? Nah itu yang akan membedakan akhirnya dampaknya positif atau negatif. Berarti kalau bisa dibilang kayak gitu kan, comfort zone itu kan cuma di dalam itu dan tadi ya, cuma satu zona aja, itu bisa jadi positif atau negatif tergantung kita mau ngarahinnya kemana gitu. Betul. Maksudnya gitu ya. Kalau kita mau ngarahinnya memang gue udah comfort nih saat ini, tapi gue merasa kayaknya gue masih ada nih hal-hal yang bisa gue kembangkan dari diri gue, dan kita kan bisa larinya kan ke next zone gitu ya, bisa ke fear zone dulu, kan harus struggle dulu, sampai akhirnya kita ke learning zone supaya kita punya satu nilai plus gitu kan, yang kita punya gitu. Oke, tapi kalau misalkan mungkin Betul, itu betul banget. Lanjut. Nah, kalau yang negatif itu berarti yang gimana contohnya, Lex? Kalau comfort zone udah ke negatif nih, apakah yang tadi awalnya kan lu sempat bilang tuh, karena kalau gue dengar dari penjelasan lu kan comfort zone itu lebih ke kita sendiri yang menilai tuh ini bisa positif atau negatif gitu. Sedangkan
kalau orang tuh kadang ya itu bisa jadi kan dia denial sehingga dia nggak ngeh atau udah ngeh tapi bodo amat gitu. Ya. Sebenarnya bisa nggak sih comfort zone itu dinilai justru dari orang lain, misalkan dari rekan kerja kita ataupun misalnya tadi pasangan kita yang kayak bilang tuh lu kayaknya nggak, kalau pasangan nggak lah ya, kan justru biar hubungannya tetap terjalin. Kalau misalnya rekan kerja deh gitu, maksudnya buat ngingetin lu tuh lagi di comfort zone lo, dengan lu di sini terus tuh mungkin lo nggak berkembang karena kita tahu sebenarnya mungkin orang ini punya potensi yang lebih tapi dia memilih untuk hanya ngerjainnya skupnya itu aja gitu. Itu akan jadi menarik sebetulnya. Kalau gue selalu bilang adalah diri sendirilah yang harus berkaca. Diri sendiri yang harus berkaca. Walaupun betul ada masukan dari orang lain, itu kita bisa jadi patokan. Karena sisi jeleknya adalah tadi. Kalau orang yang sudah terjebak di comfort zone dalam segi negatif, artinya kan tadi ya yang so-so tadi kan, dia akan anggap gini, semua feedback yang diberikan itu hanya untuk merusak kenyamanannya. Bayang. Ya kan? Hanya untuk merusak kenyamanannya, sehingga dia akan tetap bilang, oh enggak begitu caranya. Comfortnya enggak begitu. Gitu ya. Itu yang akan jadi PR sebenarnya. Jadi dan itu harus jadi masalah juga ya. Betul. Gitu. Nah, itu akan sangat menyulitkan gitu ya. Sebagai contoh misalnya, di zaman sekarang sih udah nggak ngalamin, tapi zaman kayaknya gue udah tua banget ya. Iya, makanya gue baru nanya, kalau lu umur berapa sih Lex sebenarnya? Lu Pak nggak tahu ya, di generasi yang sekarang ini atau generasinya lu ngalamin nggak ya peralihan dari mesin ketik ke komputer? Gue nggak ngalamin, gue langsung ada komputer di zamannya gue. Tapi kakak gue masih pakai tuh pas zamannya dia kuliah, gue tahu masih punya mesin tik gue di rumah waktu dulu. Nah, yang zaman gue sama lu sama nih berarti. yang masih sempat ngalamin, gitu ya, yang masih sempat ngalamin, ketemu rekan kantor yang tetap mau pakai mesin ketik ini atau komputer. Iya, jangankan mesin tik, lebih milih nulis dibandingkan ngetik pakai komputer. Exactly. Itu masih ada loh. Itu terjadi kan, betul nggak? Itu terjadi sekarang, gitu ya. Karena gue sampai hari ini di dunia gue perkonsultanan ke klien, gue masih nemuin klien yang tidak mau mengupgrade PC-nya. Oke. Jadi kalau sekarang kita udah kenalnya i7, itu gue tahu persis, man ini udah Pentium sih, tapi Pentium jangan bilang bahkan monitornya masih tabung gitu bentuknya. Monitornya sih nggak tabung gitu, tapi Pentiumnya masih, kalau monitor kan bisa replaceable gitu. Betul. Kan. Monitor bisa replaceable dan segala macam. Artinya apa? Indikatornya gue ngeliatnya adalah gini, kalau di kita ngomongnya laptop lah ya, laptop generasi baru, semua resolusi kan canggih setengah mati gitu ya. Kita bisa zoom in, zoom out, banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang dia lakukan adalah dengan versinya dia membeli TV layar lebar selebar-lebarnya ditaruh ruangan. Itu pemborosan ya kayaknya kalau dilihat dari budget kantor sih sebenarnya. Ya nggak sih? Tapi dia faktual. Buat apa sih gitu? Maksudnya tapi itu nggak pas lu ketemu tuh sebenarnya kenapa sih gitu? Dia memilih dengan cara seperti itu. Nyaman. Oh my god. Okay. Nyaman gitu. Ya akhirnya kan nggak bisa diapa-apain ya, tanda kutip gitu ya. Iya. Akhirnya nggak bisa diapa-apain, tanda kutip, tetap berjalan seperti itu. Nah, cuma bedanya lagi adalah orang ini adalah orang yang cukup panjang servisnya di perusahaan, yang udah banyak membantu perusahaan. Akhirnya jadi kayak, ya udah, it's okay buat company, it's okay. Itu dan kalau dari kita yang muda-muda kan kita gatel nih. Ini kutip ya, ini dinosaurus zaman bahla kapan? Jahat lu ngomongin orang dinosaurus jadi purbakala lagi. Tanda kutip kan gitu ya. Tanda kutip sebetulnya kan seperti itu. Tetapi secara faktual itu terjadi. Gitu ya. Secara faktual itu terjadi. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ini yang gue lihat. Mereka yang masih bertahan di zaman itu, walaupun zamannya sudah berubah gitu ya, sudah berubah, tapi bertahan dengan kebiasaan lama itu kan comfort. Suka nggak suka itu kita bilang sebagai sebuah comfort zone.
Tetapi bedanya adalah buat sisi organisasi, akhirnya di klien ini gue belajar, gue ngeliat bahwa orang ini memberikan added value sebetulnya buat perusahaan, walaupun caranya super duper lambat buat di compare dengan yang generasi muda. Iya. Generasi muda gitu, karena dialah yang kemudian berhasil mempertahankan company ketika 98 dan 2008. Oh iya, baik. Ya. Benar. Makanya karena punya sejarah, makanya dia dipertahankan gitu kan. Betul, that's a different story gitu kan. Dan ini yang membuat company ini bertahan di masa pandemi ini tanpa nge-layoff orang, tanpa ngurangin gaji. Ya wisdomnya ini orang gitu. Nah ini artinya apa? Bahwa sebenarnya tetap ada learning dan growth zone-nya yang bisa diberikan gitu. Walaupun akhirnya ya kita ngelihat caranya berbeda gitu ya. Caranya berbeda. Berarti kita harus yang nyesuaiin ke dia dong berartinya. Karena kan secara dia tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuannya kita gitu kan. Betul. Akhirnya yang bisa kita ambil apa? At the end adalah wisdomnya. At the end adalah wisdomnya gitu. Gitu. Nah ini yang gue lihat ya, salah satu contoh konkretnya adalah di company ini gitu ya. Di company ini hanya dialah yang mampu menggunakan Microsoft Excel dan menjabarkannya dalam bentuk Power BI dan pivot table. Yang di bawah-bawah generasi muda yang konon katanya kita lebih high tech gitu kan, itu kantor nggak bisa begitu. Gitu. Benar. Karena kita biasa sistemnya yang lebih canggih, klik keluar, tapi nggak tahu flow-nya itu sebenarnya gimana. Maksudnya gitu kan? Exactly. Oke. Gitu. Nah ini jadi menarik loh. Menurutku jadi menarik, gitu kan? Jadi menarik. Nah berkaca dari situ, betul caranya adalah occasion, buat dia nyaman dalam sisi caranya. Tetapi kalau dilihat dalam konteks organisasi, berarti dia ada learning dan growth zone-nya yang tetap jalan. Gitu. Ada learning growth zone-nya yang tetap jalan. Nah itu yang perlu, yang sangat perlu Glo. Gitu. Yang sangat perlu adalah itu gitu. Nah itu dilihat di sini. Gue jadi penasaran. Nah, gue jadi penasaran gini, Lex. Kalau misalkan nih ya, ada orang yang kayak tadi lu ngomongin ya, maksudnya dari zaman purbakala banget udah ada di situ, dan dia yang udah tahu banget nih secara flow pekerjaan seperti apa, dia memang di zona nyamannya seperti itu, dan kita nggak bisa gubris itu, karena walaupun dengan seperti itu, dia tetap bisa menyumbangkan sesuatu lah kepada perusahaan gitu, dan dia kayak lu bilang, punya wisdom gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada nih yang karyawan, dia yang itu udah lama banget, udah di zona nyaman versinya dia, dan secara secara output yang bisa diberikan ke perusahaan pun nggak ada hal yang baru gitu, cuma itu aja yang sifatnya tuh ya day to day gitu doang gitu loh. Sedangkan kan kalau kita kan yang baru-baru pasti mikirnya tuh ya kayak tadi yang gue bilang, mungkin sebenarnya dia punya potensi lain, tapi ya dianya aja nggak mau mengembangkan diri, ya masa kita minta dia untuk ngembangin kan gitu. Nah itu gimana, Lex? Oke, nah kalau gue akan balikin dalam sisi organisasi nih, karena dari sisi perusahaan kan, culture-nya perusahaan kayak gimana, itu dulu yang dilihat. Jadi culture-nya yang dilihat dulu, gitu ya. Culture-nya dilihat, apakah dia mengedepankan kinerja dengan amat sangat. Performance is everything. Oke. Kinerja is everything, atau dia emang masih family culture banget. Itu jadi akan sangat berbeda how we manage, gitu ya. Ya, betul. Gitu kan. Nah, sehingga dari situ baru kita bilang apa sih yang mesti dilakukan, gitu ya. Walaupun ini kacamata konsultannya keluar sebenarnya. Ya nggak apa-apa, ini bagus, makanya gue undang lo. Kalau dari sisi konsultannya akan bilang adalah ya kalau memang sudah tidak perform, let it go. Jangan jadi beban buat perusahaan. Bayar saja pesangonnya sesuai dengan peraturan, kinerjanya seperti apa, dikeluarkan semua sesuai haknya. Setelah itu perusahaan kalau masih mau ngasih uang tanda jasa, uang terima kasih, ya berikan. Gitu. Karena apa? Kita bicaranya kan adalah mempertahankan generasi ke depannya. Sehingga jangan sampai ada peralihan yang orang akan bilang, oh si bapak itu aja bisa kok kerjanya santai-santai, tenang-tenang, nggak terlalu ini, ya toh. Akhirnya secara organisasi dampaknya akan buruk. Iya, dampak panjangnya sih kelihatannya. Dampak panjangnya kan gitu kan. Ya, nah itu yang harus dilihat. Atau akhirnya biasanya gue kasih opsi. Gue bilangnya gini,
oke, orangnya jangan taruh di struktural. Orangnya jangan taruh di struktural, lu masih mau simpen, tanda kutip gitu ya, apa? Taruh dia di komite-komite. Iya, jadi advisor gitu jadinya. Jadi advisor, ya kan? Jadi advisor atau jadi apa? Nah, untuk usia-usia tertentu biasanya gua bundling, gua bikinin program pensiun sekalian. Jadi, let's say sekarang dia udah umur 50 lah gitu kan. Umur 50. Berarti kan kalau peraturan dulu kan sampai 55 misalnya gitu kan. Usia 55 nih. Berarti kan dia punya masa 5 tahun. Betul. Kan? Nah, biasanya gue udah bikinin nih. Pokoknya begitu dia nyentuh 55, kita udah lepas. Tapi lepasnya membuat dia happy. Gitu. Ada something yang dilakukan. Nah, ini yang secara berbeda dilihat dari culture perusahaannya. Oke, berarti memang harus diidentifikasi kayak lu bilang, culture-nya dulu nih. Sebenarnya nih yang diincar sama perusahaan ini tuh performa orangnya atau bukan. Kalau performa kan pasti yang kayak gini-gini kan dengan sendirinya, kalau ya kayak itu ya di perusahaan kita pakai KPI pun dia udah nggak bisa ngejar gitu kan. Karena kan begitu diminta output yang lebih banyak, dia udah nggak bisa ngikutin gitu kan. Betul. Oke, nah kalau misalkan dari sisinya, ini kan kita ngomongin tadi masih organisasi secara gede nih Alex ya, itu. Tapi kalau dalam, kan kita dibilangnya tuh kalau dalam dinamika kelompoknya sendiri nih, dalam pekerjaan gitu, dalam satu tim, ada yang seperti itu. Nah, atasan tuh bisa melakukan apa sih gitu? Kalau misalkan ketemu dengan bawahannya mungkin yang lebih senior, dan juga dari masa kerjanya bahkan lebih lama Alex. Ibaratnya nih ya, kalau kebalik gitu, kalau mau nanya tentang kerjaan malah nanya ke bawahannya karena dia kayak lebih paham gitu loh, karena kan udah lama gitu kayak tadi lu bilang gitu. Gimana cara manage-nya? Ya, kalau gue balik lagi tetap lihat culture-nya dulu. Jadi gue pernah ngalamin itu. Jadi gue masuk posisi gue megang lah ya, pokoknya di bagian ya pasti di HR lah ya, karena gue di HR. Ya masa dia lain? Kayak gimana aja, gitu kan. Pasti di HR. Tanda kutip gue tertingginya di HR, kemudian gue punya managers gue itu sudah 20 tahunan sama itu company, ya toh, megang bener dah, ini orang megang bener, ya toh. Nah, model ya benar-benar dan ceriwis gitu, orangnya ceriwis banget, dan macam ya orang bilang itu jutek loh kalau ke dia, tidak ada orang yang berani datang ke dia untuk ngobrol dan segala macam, termasuk tim yang di bawahnya dia. Jadi kalau orang itu datang, seruangan tuh silent gitu, nggak berani ngobrol, nggak berani ngomong, nggak berani apa. Kalau jalan juga pelan-pelan gitu kan. It's very old fashion banget. Terus gue masuk kan, lihat apa segala macam. Nah, tapi ini bukan satu resep untuk semuanya ya, berarti ya, karena perlu dilihat orang per orangnya. Balik lagi. Makanya gue selalu bilang dari sisi relation, karena akan sangat beda gitu ya. Nah, gue kasih contoh yang ini, yang gue lakukan yang simple gitu kan, secara struktur oke, gue di atas ya kan, tapi ya udah ngobrol aja, bonus gitu, santai ngobrol apa segala macam gitu kan. Dia sempat bilang gini ke gue, saya ngurusin ini, bapak ngurusin itu ya, jangan campur-campur urusan saya, ngomong gitu. Mohon maaf, ini yang bos siapa? Sebenarnya yang bos siapa? Mohon maaf. Secara struktural lu bosnya, tapi secara bukan struktural kayak dia bosnya kayaknya. Betul. Tapi artinya ya udah, buat gue ya gue santai aja gitu. Gue santai aja. Memang akhirnya ya udah kita lihat apa segala macam. At the end adalah tanda kutip. Nah ini bahasanya gue. Kita harus bisa menangin hatinya orang kan. Menangin hatinya orang itu kan bermacam-macam, betul ya? Itu kunci nomor 1. Iya kan? Menangin hatinya orang tuh caranya macam-macam lah. Banyak sekali caranya yang bisa dilakukan, gitu kan? Dan itu privilege-nya. Sebetulnya itu adalah privilege-nya atasan, tanda kutip. Privilege-nya atasan. Karena kita punya kewenangan yang bisa do many things, gitu kan? Buat bawahan kita, gitu. Ya udah, tinggal di ngobrol apa, dilihat. So waktu itu salah satu yang gue lakukan adalah untuk segala sesuatu keputusan yang mau gue ambil, gitu ya, segala sesuatu keputusan yang mau gue ambil, sebelum gue ngomong ke siapapun, gue ngomong ke dia. Ya, oke. Jadi dia juga merasa, wah gue penting nih menjadi bagian dari diskusi, atau pengambilan keputusan. Betul. Gue ngomong ke dia. Ini gimana kira-kira? Nah itu gue lakukan, gitu. Gue lakukan, gitu ya. Nah,
ada intervensi yang gue lakukan ke anak buahnya juga sebenarnya. Tetapi gue tidak melakukan, gue membiarkan dia yang melakukan. Membiarkan dia yang melakukan, ya. Sebagai contoh simpelnya adalah masalah training, gitu kan, masalah pengembangan, masalah training, gitu kan, masalah training dan segala macam. Ya gue bilang, kira-kira gimana ya, siapa sih yang bisa kita mulai naikin, kenapa sih kita naikin itu, dan seterusnya. Jadi cerita banyak tuh. Jadi cerita banyak. Nah, kisahnya memang mesti bertahan dalam tanda kutip, ada yang dikorbankan kan dari sisi kita atasan, betul nggak? Ya, gue ngorbanin waktu gue buat ngobrol sama dia. Itu dia. Itu dia. Iya kan? Tapi Betul. emang iya sih, iya benar-benar. Betul. Nah, itu ada yang seperti itu gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu cerita pertama gitu kan. Nah, cerita kedua kayak sama nih yang sekarang gue lagi pegang, yang tadi gue bilang tuh, komputernya ditaruhlah layar segede-gede gaban, gitu kan. Tapi ini orang mau berubah sebenarnya. Dia tahu, dia ngerti gitu. Dia ngerti bahwa company-nya harus going to digital, dia ngerti. Dia paham itu, gitu kan. Dia paham itu dan dia mendukung itu. Sehingga manage-nya kan akan beda lagi. Gitu. Manage-nya akan beda lagi. Tapi benar, most likely, sejauh yang gua temui, ujungnya adalah kita harus banyak ngabisin waktu bersama orang-orang ini. Hanya untuk mendengar. Ya kan? Either mendengar keluh kesah, ya kan, antara mendengar keluh kesah atau mendengar cerita sejarah, ya kan, yang hari ini dia cerita, minggu depan dia akan cerita lagi, betul kan? Dan betul. lu mesti tahan dengan itu, gitu. Lu mesti tahan dengan itu. Nah ini, ya ini the way maintain ya sebenarnya kan. The way maintain adalah itu yang hanya bisa dilakukan atasan. Nah, sisi lain yang nggak boleh dilupakan adalah jangan lupa atasan untuk nge-touch tim yang lainnya. Kan kita bicara dinamika. Gitu kan? Kita bicara dinamika. Ya toh? Nah, dinamika itu kan berarti kita memfasilitasi keseluruhan kelompok. Betul. Bukan hanya satu orang. Nggak cuma satu individu. Ya kan? Bukan cuma satu ini aja. Yang lain tetap harus di-manage, tentunya dengan cara yang berbeda. Gitu. Nah, ini yang gue kira rasanya sepanjang pengalaman gue itu bisa di-apply ya. Bisa di-apply. Kuncinya adalah gini, kitanya harus yakin bahwa dia sebetulnya mau berubah, tetapi nggak ada yang nuntunin jalannya aja. Oh, I see. Ya. Nggak ada yang nuntunin jalannya aja, gitu kan. Nah, buat generasi-generasi yang baru, gitu kan, teman-teman yang katanya konon Gen Y, Gen Z, gitu ya. Kalau Gen Z mungkin udah nggak terlalu, tapi Gen Y gue rasa ngalamin. Ingat nggak bagaimana mengajarkan orang tua kita berpindah dari Nokia pisang pada zamannya itu ke mati. Mana harusnya lihat tuh, jadi makanya gue tahu setengah mati. Ya. Benar nggak? Ya. Itu susah. Betul kan? Betul kan? Tetapi kan ada bonding yang nggak hilang. Ada bonding yang nggak hilang bahwa kita bilang bahwa ya dia orang tuanya gua, dia bapak emaknya gua, mau sesusah apapun, ya gua ajarin. Betul nggak? Sesusah apapun gua ajarin. Ya, this is the way. Nah, mentality ini yang kalau gua selalu berkaca untuk bilang ya kita refleksikan ini yuk ke dalam kantor. Gitu. Jadi either posisi lu di bawah dan lu punya senior yang modelnya kayak begitu, atau posisi lu jadi atasannya dan punya anak buah yang model kayak begitu. Walaupun memang di posisi atasan kita lebih enak karena kita bisa do many things, gitu ya, do many things, termasuk keputusan untuk menyimpan orang ini atau ngebuang orang ini. Jahat banget lu, jangan bilang buang orang dong. Tadi udah dibinasakan, sekarang dibuang. Ya ampun. Tapi emang itu benar sih. Ya, kan? Mungkin kan? Bukan dibuang sih, agak dipindahin sedikit lah ya ke tempat yang berbeda gitu kan. Ya halusnya mutasi gitu. Yep. That's the things. That's the things. Nah, yang ini sekarang kan tadi udah dari atasan ke bawahan ya. Kalau bawahannya nih yang seperti ini,
Cuma kayaknya kalau dari bawahan ke atas, misalnya atasan gue yang kayak gitu, kayak nggak mungkin bisa gue di PHK nanti, ya kan? Jangan ini dapat nilai jelek, gaji gue naiknya sedikit nanti. Nah sekarang kalau ke rekan kerja, Lex, maksudnya kalau dalam tim gue sendiri nih ada orang yang mungkin senior banget, sedangkan kita kan ya balik lagi ya, kan semuanya industri udah 4.0, di mana tuh kita mengedepankan semuanya computerized, robotik bahkan gitu loh. Nah sedangkan yang ini tuh yang masih pakai metodenya yang lama banget, dan kita tahu secara pace-nya kita beda. Karena kan ketika atasan ngasih tugas, mungkin kan porsinya sama nih, lu gue kasih A, B, C gitu kan. Tapi kan itu dari segi kemampuan kita untuk menggunakan peralatan yang kita punya dalam pekerjaan itu mempengaruhi seberapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan gitu. Nah sekarang kan bisa jadi kan kita kalau ngomong pekerjaan apalagi di tim, kita nggak ngomong cuma individual ya. Kita juga kan ngomonginnya ada teamwork, di mana besar kemungkinan orang-orang yang seperti itu akan memperlambat untuk kita lari sebenarnya. Nah itu gimana cara kita untuk bisa apa ya, entah mengencourage mereka atau mungkin kayak menyadarkan mereka nih kalau lu kayak gitu terus lu tidak membantu dalam tim sih. Cuma kan ya nggak mungkin sekasar itu juga ngomongnya gitu ya. Walaupun kalau gue ngomong masih mungkin sih memang. Terus gimana kira-kira tuh, Lex? Oke. Nah kalau rekan sekerja ya, ini menurut gue different board of game ya, different board of game. Papan permainannya beda. Karena yang harus diingat adalah gini. Kayaknya kita mesti belajar untuk sadar reasoning, alasan dibaliknya, why-nya. Jadi gue pernah ngalamin jadi bawahan, terus gue datang ke atasan gue, gitu ya. Gue datang ke atasan gue sempat tanya sama dia. Waktu itu manggilnya memang secara culture enak ya, jadi manggilnya kan mas dan segala macam gitu kan, nggak manggil bapak ibu dan segala macam. Tapi gue harusnya newbie di tim itu, ya kan. Di bulan pertama gue datang ke atasan gue tanya, mas, lu mau bawa departemen ini kemana sih? Kayak nantangin anak. Siap-siap lu, nggak lulus probation lu nanti baru 1 bulan masuk tuh. 1 bulan. Hati-hati. Iya, betul udah melewati, udah nggak di comfort zone, udah di fear zone itu ya nggak, udah berani. Gue tanya gitu kan, mas, lu mau bawa departemen ini kemana? Arah lu kemana? Kenapa? Karena gue termaksud, gue meyakini bahwa kalau kita tahu goals-nya kemana, visinya kemana, arahnya kemana, akan jauh lebih mudah. Ya, betul. Akan jauh lebih mudah buat kita. Gitu ya. Nah, termasuk waktu itu di ya satu departemen kan, ya gue punya teman-teman kerja lah kan gitu kan ya. Punya teman-teman kerja, nah sama tuh penyakitnya. Ada yang udah sekian puluh tahun, bukan sekian puluh banget sih, karena masih masa pensiunnya masih panjang gitu ya. Tapi artinya servicesnya udah panjang banget gitu. Nah, dan sangat wajar menurut gue ketika kita mulai meng-compare segala sesuatunya gitu kan, compare itu. Walaupun gue kasih tahu, ketika kita meng-compare sesuatu, terutama dengan rekan kerja kita, itu artinya kita merasa tidak nyaman. Tidak kira-kira. Iya. Ya, berarti kalau gue bilangnya ada yang harus dibenerin sama kita gitu aja kan gitu. Oke, kembali ke tadi. Kenapa gue bilang different board of game? Tentunya yang bisa menyadarkan, yang bisa mengencourage, yang bisa mengempower itu harusnya adalah atasan. So, yang bisa kita lakukan apa? Kemudian adalah ngobrol, tanya why, lu punya reasoning apa, lu punya purpose apa, dan segala macam, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi ada peluang di mana lu dan atasan lu berkolaborasi untuk mengembangkan orang ini. Oke. Gitu. Tentu pace-nya akan cepat dulu gitu. Pace-nya jelas. Ya kita pasti lebih cepat however gitu kan secara pace. Gitu kan secara pace pasti lebih cepat gitu. Nah, sisanya adalah kalau gua bilangnya ya kita mesti belajar satu tadi knowing the purpose itu tadi gitu kan, apa sih why behind dan seterusnya gitu kan. Yang kedua, mulai belajar untuk enggak ngegrecokin apa yang jadi bagian kerjanya orang lain. Dan berfokus sama yang kita lakukan, walaupun dalam arti kita burden, kita punya beban, kadang-kadang kita harus take over ketika deadline, harus ngajarin, harus apa dan seterusnya. Tapi ingat, dalam dunia pekerjaan at the end yang menilai adalah atasan, dan dia yang akan berhak untuk menilai. Sehingga ya the best in our part gitu kan. Nah, kita ada sisi friksi emosional itu nggak dibawa-bawa. Selesaikan aja di situ, ya be profesional gitu. Be profesional walaupun, nah lagi-lagi walaupun
kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak seindah apa yang kita dapatkan. Udah banting tulang, gitu kan, PA-nya tetap jelek, naik gajinya cuma berapa, dan seterusnya. Kan gitu kan? Ya sudah, gitu. Ya sudah, dari situ kita punya penilaian sendiri kan. At the end adalah kalau kayak itu yang terjadi, salah satu penilaiannya adalah this is the right company untuk gue stay atau enggak, kan gitu. Betul kan? Betul. Itu adalah Tapi akhirnya dia kan gitu. Iya, tapi kan artinya apa? Bahwa kita nggak punya beban secara moral dan emosional. Iya. Hubungan tetap biar baik, enjoy juga gitu kerjanya, ya nggak sih? Exactly. Iya kan? Betul. Iya sih. Oke, gue jadi membayangkan sih apa yang harus gue lakukan nantinya. Karena pasti mungkin yang ada nonton di sini juga mengalami hal yang sama. Karena kayak lo bilang, hampir setiap company juga pasti ada. Karena bagaimanapun orang-orang lama itu kan orang-orang yang secara effort, yang secara pikiran, tenaganya itu dia membantu perusahaan ini masih ada sampai sekarang. Ibaratnya kan gitu, ya kan? Betul. Dan mungkin itu juga yang perusahaan atau manajemen lihat gitu loh. Dengan adanya orang-orang ini, dia tuh berhasil di masanya gitu. Betul. Dia mungkin yang membawa perusahaan ini bisa bergerak maju di masanya. Betul. Gitu. Cuma kan kita udah beralih ke masa-masa yang semuanya serba lebih canggih. Nah, tinggal dianya mau nggak mengikuti gitu. Karena gue juga memang kalau dilihat sih banyak juga orang yang sebenarnya orang udah lama, tapi karena dia sadar bahwa kayaknya apa yang gue punya sekarang nih nggak bisa nyaingin ya teman-teman yang masih baru-baru masuk, fresh graduate yang secara otak masih fresh, tenaga masih kencang gitu kan ibaratnya. Ada juga yang memang secara, yaitu mereka mau dengan sendirinya keluar dari comfort zone mereka, ke fear zone-nya mereka gitu. Walaupun mereka tahu, gue butuh waktu lebih lama untuk belajar ini, tapi mereka mau ke fear-nya dulu, adaptasi, masuk ke learning zone gitu kan, maksudnya. Iya sih, nah sekarang nih gue malah pertanyaan jadinya menariknya gini, maksudnya kita udah punya itikat baik untuk membantu dia, supaya dia bisa mengikuti lah perkembangan zaman. Cuma dianya misalkan nggak mau, atau malah dia kayak jadinya ngomporin gitu ya. Kayak kan ini kan orang kayak gini kan nggak cuma satu ya. Kadang kan dia bisa cocok banget tuh sama yang sepikiran, sevisi. Ini ngapain sih kita ada berubah hal baru gini nih? Kok halaman juga udah bikin perusahaan tetap jalan kok gitu. Yang jadinya kan kita bilangnya kayak toxic people gitu. Mungkin salah satunya. Nah kalau kayak gitu tuh apa sih yang sebenarnya atau menurut lo bisa kita lakukan? Karena kan ya mungkin kan sebagian orang ada yang ngeliat kayak gitu bodo amat, tapi kan mungkin kayak kalau yang kayak gue kan ibaratnya tuh yang kayak gitu gatel pasti gue kasih tahu gitu. Nah cuma cara gue untuk bisa ngasih tahu dengan seperti itu gimana gitu loh. At the end, top of mind-nya gue akan bilang lihat lagi culture-nya company seperti apa gitu ya. Top of mind seperti itu gitu kan. Tapi di sisi kedua adalah the way we communicate itu akan jadi penting. Ya, the way we communicate itu akan jadi penting. Karena biar bagaimanapun konon katanya pesan yang disampaikan nggak pernah salah, cara menyampaikannya bisa jadi salah. Nah, gitu ya. Nah itu sehingga itu yang harus dilihat dan dilakukan. Tapi jangan berkecil hati juga Glow sebenarnya, karena bisa jadi gini, apalagi kalau kita udah bisa kategorin itu toxic ya, kita bilang ini toxic gitu ya, itu gambarannya gini. Kalau misalnya let's say gini ya, let's say lu dokter gitu, terus gue datang ke lu, terus gue bilang lu, gue sakit nih, semua badan sakit, gue tunjuk kepala sakit, tunjuk tangan sakit, apapun yang gue tunjuk sakit. Dan kalau lu dokter, gue tanya pasti kan, dok gue sakit apa sih? Gitu dah. Nah kadang-kadang ada orang-orang yang akhirnya ternyata penyakitnya adalah jarinya patah, sehingga apapun yang ditunjuk jadi sakit. Gitu ya. Nah gue tidak menutup kemungkinan ada orang-orang seperti itu yang di dalam company. Sehingga ketika terjadi perubahan apapun judulnya, dia akan bilang sakit. Ini yang kita sebut sebagai toxic. Akhirnya tidak membawa perubahan dan seterusnya. Ujungnya apa? Sisanya tergantung dari company-nya. Apa yang mau company lakukan untuk orang ini, wewenangnya adalah di mereka, kan gitu. Wewenangnya di mereka. Kalau dengan kacamatanya konsultan, gue akan bilang ya garis lurus. Kalau memang sudah tidak perform, let it go. Gitu. Let it go gitu ya. Biarkan yang ini jadi perform gitu ya. Nah, tapi calling-nya ini dari mana? Calling-nya harusnya dari owner of the company. Jadi either owner of the company atau kemudian dari ya yang paling top lah ya, yang paling top gitu.
gitu. Nah itu yang sangat memungkinkan gitu. Jadi kalau dibilang perusahaan keluarga berarti nggak bisa dong, menurut gue enggak, karena gue pernah ketemu perusahaan keluarga yang gue bantu. Waktu itu proyeknya kebetulan adalah performance management, jadi bikin balance scorecard dan KPI. Dari ownernya udah clear, Pak, pokoknya Bapak bantuin saya ya. Setiap tahun kita evaluasi, yang dapat nilai KPI-nya D sama E langsung kita cut. Oke. Gak pandang bulu, udah, that's clear gitu. Tapi kan enak gitu ya akhirnya, ya tinggal dihitung dan seterusnya gitu. Nah ini callingnya harus dari sana gitu. Nah sisanya adalah balik tadi, would you consider this company for you stay longer or not? Itu paling akhirnya ke sana memang udah ya. Kalau maksudnya gitu, maksud gue gini, itu juga kita juga harus sadar gitu. Maksudnya ketika kita dalam perusahaan yang ternyata juga perusahaannya juga kayak bodoh amat, yang udah tahu nih ada kayak entah toxic people ataupun orang-orang yang senior ini yang tidak mau berubah tapi tetap dipertahankan, dan mereka juga secara manajemen itu perusahaannya do nothing kan, dan lu merasa lu punya value yang lebih dan lu merasa di situ nggak bisa berkembang atau malah takut seperti kayak mereka juga gitu kan. Berarti kan itu tinggal lu tentuin aja lu masih mau stay di situ atau enggak gitu kan. Exactly, betul. Ya kan. Jadi maksudnya memang balik lagi ke kita sendiri kali ya, harus ngukur. Maksudnya yang pertama, kita tuh dalam zona yang mana dulu nih. Katanya ada 4 zona, itu kita coba ngaca diri kita sendiri. Terus kita lihat juga untuk kondisi atau culture-nya di company-nya kita seperti apa, supaya kita tahu mungkin apa sih yang harus gue lakuin sendiri gitu jadinya ya. Exactly. Nah itu yang harus dilihat, karena ada sisi paradoksnya. Sisi paradoksnya adalah jangan-jangan kita yang berada di comfort zone, mereka yang di learning zone. Jangan-jangan. Salah menilai gitu ya. Betul. Jangan-jangan kita ngerasa, gue udah enak banget di company ini, gue bisa ngembangin ini, itu gue bisa ngelakuin ini, itu, dan seterusnya. Dan ternyata kita ketemu challenge kayak gitu, dan kita langsung bilang, lu di comfort zone. Jangan-jangan kita yang di comfort zone. Gitu. Nah itu paradoksnya. Kenapa gue bilang gitu? Karena kita nggak mau belajar dan bertumbuh dan berkembang untuk memahami generasinya mereka, berkomunikasi dengan mereka, membangun kolaborasi dengan mereka. Tapi kita udah langsung bangun tembok, bisnis comfort zone. Iya, benar. Atau bangun tembok yang lu bilang, yang cara gue yang udah paling benar gitu kali ya, yang sering muncul juga. Jadi kita nggak berusaha untuk melihat jalan pikirannya orang yang kayak tadi ada apa sih di baliknya itu. Kita udah nggak berusaha ke sana langsung bilang wah ini pasti lu yang salah nih gitu kali ya. Oke, menarik nih. Banyak hal menarik yang bisa dipelajari hari ini kayaknya ya. Luar biasa loh. Nah, paling sih mungkin untuk teman-teman yang udah join dan yang udah dengerin juga, kalau masih ada pertanyaan masih boleh loh. Kita masih punya waktunya sekitar 5 menit lagi sih. Gitu. Nggak berasa loh, udah hampir 1 jam kita ngobrol, It's. Karena ini hal-hal yang sifatnya praktikal sih, yang mungkin setiap orang tuh alami gitu loh. Dan kayak lu juga kan udah di beberapa tempat juga kan lu bisa compare satu sama lain gitu. Gue juga kenapa gue bisa angkat isu ini pada akhirnya karena ini memang yang kita nggak bisa tutup mata sih, pastinya akan ketemu yang kayak begini gitu. Cuma tinggal dilihatnya itu yang lagi di comfort zone-nya gue apa orang lain tuh yang lagi kita bahas gitu kan, ibaratnya gitu. Ya menarik sih. Ada lagi nggak ya teman-teman yang masih mau nanya mungkin? Kalau misalnya ternyata waktunya sudah habis ya kita sudahi aja berarti Lix ya. Mungkin next-nya kayaknya banyak ide-ide menarik yang kita bisa bahas. Yang tadi di awal sempat kita bahas tuh tentang jenis-jenis perusahaan itu beda-beda kan. Itu menarik juga, banyak cerita gitu. Karena udah nggak ada pertanyaan, mungkin segitu dulu kali Lix ya pembahasan kita mengenai comfort zone-nya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan dengan diskusi kita hari ini itu teman-teman bisa membuka pikiran. Dan kalian juga bisa mutusin sebenarnya comfort zone itu good or bad gitu. Itu baiknya kita masing-masing yang nilai gitu ya. Jadi jangan, kalau mulai dari sekarang udah dengar diskusi ini, jangan langsung bilang nih kalau comfort zone tuh pasti jelek. Enggak, bisa dilihat dulu dari kita harus belajar lihat dari sisi orangnya juga gitu. Dan kalau misalkan kita care enough untuk ke orang itu ya coba bantu mereka, itu ya kolaborasi dengan atasan ataupun dengan tim gitu ya. Itu banyak sih berarti yang kita bisa kembangkan, dan jangan pernah bilang kalau orang yang di zona nyaman itu udah nggak tertolong gitu. Apakah dan tadi entah dibinasakan atau nggak bisa dibuang kemana gitu. Ya kalau bisa ya kita coba dulu, maksudnya dicoba dulu kan is okay ya, maksudnya
kita coba dulu developnya. Kalau emang mereka udah nggak mau ya udah di mereka. Tapi dari kita udah mencoba untuk membantu. Gitu kali ya kesimpulannya Alex ya. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Felix gitu ya. Salam buat istri dan buat anak juga. Nanti kita ketemu lagi di topik berikutnya ya. Thank you ya Felix. Dadah. Ya, thank you semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye-bye.